Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Pradipta Radeniswara dan rekan saya Nazwar Banur, Hasbi Najmi Rahman, dan Bintang Jalwandra Sonjaya Putra. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kasus atau isu sosial yang berjudul diskriminasi siswa karena tidak membayar SPP. Kasus diskriminasi siswa akibat tunggakan SPP yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2025 ini cukup menghebohkan. Ada seorang siswa bernama Mahesa yang bersekolah di SD swasta di Medan. Keluarganya sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga mereka tidak bisa membayar uang SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan tepat waktu. Mahesa menunggak SPP sebesar 180.000 selama 3 bulan. Hukuman yang diterima oleh Mahesa pada tanggal 6 Januari 2025, guru Mahesa yang bernama Haryati memberikan hukuman yang sangat tidak pantas. Dia memaksa Mahesa untuk duduk di lantai selama jam pelajaran, dan hukuman ini berlangsung selama 3 hari. Bayangkan saja, Mahesa harus belajar sambil duduk di lantai, sementara teman-temannya duduk di bangku. Ibu Mahesa bernama Kamelia mengetahui apa yang terjadi dan merasa sangat marah. Dia merekam video saat anaknya dihukum dan mengunggahnya ke media sosial. Video ini cepat sekali menyebarnya dan banyak orang yang melihatnya. Banyak orang yang merasa tidak terima dengan perilaku yang diterima oleh Mahesa. Setelah video itu viral, banyak orang di media sosial mengecamkan tindakan guru tersebut. Mereka meminta agar pihak sekolah bertanggung jawab dan memberikan keadilan bagi Mahesa. Pada tanggal 11 Januari 2025, pihak yayasan yang mengelola sekolah tersebut memutuskan untuk membebas tugaskan guru Haryati dari mengajar. Mereka mengatakan bahwa tindakan Haryati adalah keputusan pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan sekolah. Nah, dampak jangka panjang dari keterlambatan dana KIP terhadap kesejahteraan masyarakat antara lain, pertama, menghambat keberlangsungan pendidikan siswa dan mahasiswa yang kurang mampu. Karena dana KIP sering menjadi sumber utama untuk membayar biaya sekolah, kebutuhan hidup, dan perlengkapan pendidikan. Nah, keterlambatan ini menyebabkan siswa kesulitan untuk membayar SPP, membeli buku, atau bahkan kebutuhan dasar sehari-hari. Lalu yang kedua, meningkatkan resiko putus sekolah dan menurunnya angka partisipasi pendidikan, terutama pada jenjang SMP dan SMA. Karena ketidakpastian dana membuat keluarga enggan atau tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya. Lalu yang ketiga, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah. Karena seringnya keterlambatan dan kurangnya transparansi membuat penerima dana merasa tidak mendapatkan kepastian gitu dan dukungan dari pemerintah. Lalu yang keempat, menyebabkan dampak psikologis dan sosial bagi penerima seperti kecemasan, stres, dan ketidakstabilan hidup yang berpotensi menurunkan motivasi belajar dan prestasi akademik. Lalu yang kelima, ada menghambat efektivitas program KIP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Karena dana yang terlambat dan tidak merata, distribusinya mengurangi dampak positif program dalam mengurangi kesenjangan pendidikan dan kemiskinan. Nah, alasan pentingnya pencairan dana KIP sebagai detektif menyoroti dampak langsung keterlambatan pencairan dana KIP kepada masyarakat sangat penting karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, melindungi hak pendidikan anak. Dana KIP dirancang untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial. Keterlambatan pencairan dana ini berpotensi menyebabkan anak-anak tersebut kehilangan kesempatan belajar atau mengalami diskriminasi yang jelas melanggar hak dasar mereka. Yang kedua, mencegah diskriminasi dan ketidakadilan. Ketika dana KIP terlambat disalurkan, sekolah dan pihak terkait mungkin memperlakukan kebijakan yang tidak adil, seperti memaksa siswa duduk di lantai, atau membatasi akses mereka, yang berujung pada diskriminasi.
Menyoroti dampak ini membantu mendorong tindakan cepat untuk menghindari perlakuan tidak manusiawi. Lalu yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan mengungkap dampak nyata keterlambatan dana KIP, detektif dapat mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas proses pencairan dan penyaluran dana, serta memperbaiki sistem agar lebih efisien dan transparan. Lalu yang keempat, memberikan bukti untuk tindakan perbaikan. Jadi, data dan fakta tentang dampak langsung ini menjadi dasar kuat bagi rekomendasi kebijakan dan intervensi yang tepat. Sehingga solusi yang diambil benar-benar menyelesaikan masalah di lapangan. Lalu yang terakhir, kelima, membangun kepercayaan publik. Menyoroti dampak keterlambatan dana KIP menunjukkan bahwa detektif peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendidikan anak-anak, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. Baik, berikut adalah langkah detektif pemerintahan untuk mengungkap motif di balik diskriminasi siswa akibat tunggakan SPP di Medan dapat dilakukan dengan pendekatan berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data dan fakta. Mengumpulkan bukti-bukti terkait kejadian diskriminasi termasuk wawancara dengan siswa, orang tua, guru, dan pihak sekolah untuk memahami konteks dan alasan di balik perlakuan diskriminasi tersebut. Yang kedua adalah analisis sosial dan sistemik. Mengkaji faktor-faktor yang mungkin menjadi akar penyebab diskriminasi seperti stereotip, prasangka, ketidaktahuan, serta struktur kekuasaan dan kepentingan lingkungan sekolah atau pemerintahan yang memungkinkan diskriminasi terjadi. Yang ketiga adalah pemeriksaan kebijakan dan praktik sekolah. Meneliti apakah ada kebijakan sekolah atau praktik administrasi SPP yang secara tidak langsung mendorong diskriminasi, serta menilai apakah ada ketidaksesuaian dengan peraturan pendidikan dan perlindungan hak anak. Yang keempat ada identifikasi motif individu dan institusional. Mencari tahu apakah diskriminasi ini didorong oleh motif ekonomi, misalkan tekanan untuk pembayaran SPP, ketakutan akan kehilangan dana, atau faktor lain seperti ketidaktahuan dan kurangnya pendidikan tentang hak siswa. Yang kelima adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Lembaga Perlindungan Hak Anak, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan memastikan tindakan yang tepat. Yang terakhir adalah membuka jalur pelaporan dan perlindungan. Memastikan adanya mekanisme pelaporan yang aman dan perlindungan bagi korban diskriminasi agar mereka berani memberikan keterangan yang jujur. Analisis data dan bukti sangat membantu detektif memahami pola diskriminasi dengan cara berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi bentuk dan frekuensi diskriminasi. Data yang dikumpulkan seperti laporan korban, saksi, dan dokumentasi perilaku diskriminatif membantu melihat pola berulang dalam bentuk perlakuan tidak adil berdasarkan faktor sosial, ekonomi, dan lainnya. Yang kedua adalah memahami konteks sosial dan ideologi. Melalui analisis semiotika dan konteks sosial, detektif dapat memahami bagaimana diskriminasi muncul dari prasangka, stereotip, dan ketidakpahaman terhadap kelompok tertentu, termasuk faktor kelas sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada menemukan hubungan antara faktor penyebab Selanjutnya ada menentukan hubungan antara faktor penyebab. Data membantu mengungkap hubungan antara diskriminasi dengan faktor seperti latar belakang ekonomi siswa, kebijakan sekolah, dan sikap guru atau staf sehingga motif diskriminasi bisa lebih jelas. Berikutnya ada mengungkap dampak psikologis dan sosial. Bukti yang menunjukkan dampak diskriminasi pada korban seperti kecemasan dan kehilangan minat belajar, memperkuat pemahaman tentang konsekuensi nyata dari pola diskriminasi yang terjadi. Yang terakhir, ada mendukung rekomendasi solusi.
Yang terakhir ada mendukung rekomendasi solusi. Dengan pola diskriminasi yang teridentifikasi secara jelas, detektif dapat merekomendasikan langkah-langkah konkret seperti pendidikan inklusif, pelatihan guru, dan perubahan kebijakan untuk mengatasi diskriminasi. Oke, selanjutnya adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus atau isu sosial tersebut adalah yang pertama ada diskriminasi ekonomi. Jadi gini guys, Maesa kan jadi korban cuman gara-gara ortunya nggak punya uang buat bayar SPP. Nah, ini tuh sering banget kejadian di mana-mana. Anak-anak yang punya keluarganya, mohon maaf, kayak pas-pasan atau ya kurang berkecukupan itu sering diperlakukan beda sama yang keluarganya berkecukupan, padahal mereka nggak salah apa-apa kan. Terus yang kedua adalah hak anak. Sebenarnya setiap anak tuh punya hak yang sama buat sekolah dan dapat pendidikan yang bagus. Gak peduli orang tuanya kaya atau gak berkecukupan atau bisa dibilang miskin, itu tuh gak boleh ada yang dipermalukan atau direndahkan kayak gini. Ini udah jelas-jelas melanggar hak anak. Masa iya sih anak kecil disuruh nanggung beban ekonomi keluarga? Yang ketiga adalah dampak psikologis. Bayangin deh kalau kalian jadi Mahesa, dipermalukan di depan teman-teman sekelas, pasti malu banget kan? Terus jadi minder, nggak percaya diri. Nah, ini bahaya loh. Bisa bikin dia tuh trauma dan nggak semangat buat belajar. Terus juga masa depannya bisa kacau gara-gara kejadian kayak gini. Kan Mahesa disuruh duduk di bawah, teman-teman yang lain tuh pada duduk di meja gitu kan. Terus yang keempat tuh pelatihan untuk guru. Para guru tuh harusnya diajarin cara ngedidik yang benar. Mereka tuh harus ngerti kalau nggak semua murid tuh punya kondisi ekonomi yang sama. Jadi harus lebih peka dan nggak boleh diskriminatif. Guru kan harusnya bisa jadi tempat buat curhat muridnya. Terus juga intinya kalian tahu kan istilah guru tuh orang tua kalian tuh di sekolah gitu. Terus dan juga jadi pelindung murid, bukan malah yang nyakitin atau jadi diskriminasi atau bikin murid yang gak semangat belajar gitu. Oke, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari kasus ini. Nah, intinya ya guys ya, di kasus ini tuh nunjukin kalau sistem pendidikan kita nih masih banyak masalah, masih banyak PR yang harus diselesain. Yang paling penting tuh semua anak, mau ortunya orang kaya atau orang nggak berkecukupan, harus bisa sekolah dengan nyaman dan diperlakukan yang sama. Sekolah tuh harusnya jadi tempat yang aman dan menyenangkan buat belajar, bukan malah jadi tempat yang bikin stres dan trauma gitu. Terus juga makanya juga kita harus peduli dan pastiin hal-hal kayak gini tuh gak terjadi lagi di negara kita atau di sekolah-sekolah lainnya. Terus juga kalau ada yang lihat temennya diperlakukan gak adil, jangan cuma diem aja ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.